tidak pernah melarang yang namanya presiden berpolitik, tidak pernah mengatur bahwa presiden tidak boleh terlibat, tidak pernah mengatur dan membuat sebuah larangan bahwa presiden tidak boleh campur tangan dalam urusan politik. Nah, inilah sebuah ancaman terhadap negara yang mungkin ya sekali lagi tanda kutip kalau benar presiden campur tangan ya, saya harus dari bawahi kalau benar karena saya tidak melihat campur tangan ini terlalu banyak. Jadi apa yang disampaikan Denny Indrayana itu saya sampaikan tadi bahwa ini adalah post-truth, menyampaikan sebuah kebohongan sebagai seolah-olah kebenaran. Karena apa? Ingat, Denny Indrayana ini adalah pendukung salah satu capres yang mana kelompok-kelompok tadi berdiri di barisannya supaya orang-orang mempercayai, meyakini bahwa sedang ada gerakan besar dari kekuasaan yang ingin menggagalkan Anies Baswedan, menghalangi Anies Baswedan untuk maju sebagai capres. Dan ini berfungsi kalau dalam komunikasi politik, propaganda, agitasi, ingin membangun bahwa seolah-olah Anies Baswedan ini besar. Harus dikalahkan, harus digagalkan. Padahal Anies Baswedan ini nothing dalam demokrasi kita ini. Ini Denny salah satu poinnya menuduhkan bahwa Pak Jokowi ini memperalat hukum untuk melakukan bargaining politik. Ini pemerasan loh. Iya, tahun politik, Le. Yang saya lihat dari khususnya Demokrat ini, mereka kepanikan mereka luar biasa. Dan ketika ada istilah Salawi, apa-apa salahnya Pak Jokowi, ternyata sekelas Partai Demokrat yang sedang terpuruk ini tidak melakukan itu. Ternyata salah satu simpatisan, entah elitnya yang namanya Denny Indrayana itu melakukan, menurut saya, videonya kemarin yang di media Indonesia itu, di kanal mereka, menurut saya itu bagian dari narasi-narasi kebencian, bukan kok fakta yang harusnya diungkapkan oleh seorang yang mengaku sebagai ahli tata negara. Kebencian apa? Nah ini ada di video yang barusan kita tonton tadi. Apa yang terjadi nih dengan Denny Indrayana ini? Iya, saya udah menyimak ya, membaca artikel kemarin tulisan Denny Indrayana yang beredar dan juga menonton video di kanal YouTube Media Indonesia yang ramai sekarang diperbincangkan publik karena saya melihat di situ memang banyak sekali tuduhan-tuduhan ya, dan ini sangat tendensius, negatif dan menurut saya hanya bersumber dari sebuah halusinasi, asumsi, persepsi yang kemudian lebih tepat disebut ini adalah post-truth. Penyebaran sebuah kebohongan supaya dianggap publik seolah-olah sebuah kebenaran. Itu yang saya perhatikan di situ. Karena apa? Yang disampaikan oleh Denny Indrayana itu dengan menyebut dirinya dan membawa-bawa label sebagai guru besar tata negara. Justru saya melihat bahwa dia gagal paham tentang ketatanegaraan dalam hal ini. Pertama yang saya paling simak di situ, statement Denny Indrayana yang menyatakan bahwa Presiden melanggar konstitusi karena terlibat cawe-cawe dalam pembentukan koalisi dan penentuan capres atau cawapres. Nah disinilah gagal pahamnya Denny Indrayana sebagai guru besar hukum tata negara. Boleh saja gelarnya profesor, tetapi ketika niat seseorang menyampaikan sesuatu sudah tidak benar, maka kadang-kadang gelar panjang dan tinggi itu menjadi tak berguna sama sekali. Nah, apa yang disampaikan Denny Indrayana di sini melanggar konstitusi, saya pikir bahwa Denny Indrayana telah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Bahwa konstitusi kita, sekali lagi saya garis bawahi, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak pernah melarang yang namanya presiden berpolitik. Tidak pernah mengatur bahwa presiden tidak boleh terlibat. Tidak pernah mengatur dan membuat sebuah larangan bahwa presiden tidak boleh campur tangan dalam urusan politik. Jadi yang disampaikan Denny Indrayana itu adalah sebuah ilusi, halusinasi dan persepsi dia yang salah. Saya justru kasihan nanti murid-murid beliau yang belajar sama beliau jadi sesat pemahaman tentang ketatanegaraan. Karena apa? Justru presiden dalam hal ini, kalaupun tanda kutip, kalaupun benar presiden campur tangan dalam menentukan capres atau cawapres, justru saya melihatnya terbalik dari apa yang dilihat oleh Denny Indrayana. Presiden dalam hal ini sedang melaksanakan sumpah jabatannya yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia harus melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya dan setegak-tegaknya. Di mana poinnya?
Presiden sedang melaksanakan itu. Nah, kita melihat sekarang secara vulgar dan gamblang bahwa ancaman terbesar Republik ini satu adalah intoleransi. Ya, kelompok radikal, kelompok ekstrim yang bahkan berkolaborasi menjadi simpatisan para terorisme. Nah, undang-undang Ormas kita ketahui beberapa waktu lalu membubarkan 2 ormas yang dikategorikan sebagai radikal. Karena apa? Tidak menerima Pancasila. Siapa mereka? Kelompok FPI dan HTI. Betul. Kita melihat orang-orang ini sekarang barisan mereka ini di kelompok mana berdiri. Nah, inilah sebuah ancaman terhadap negara yang mungkin ya sekali lagi tanda kutip kalau benar Presiden campur tangan ya, saya harus garis bawahi kalau benar karena saya tidak melihat campur tangan ini terlalu banyak, tetapi kalau benar maka Presiden sedang menjalankan sumpah jabatannya untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan konstitusi kita mengamanatkan bahwa Indonesia itu adalah negara Pancasila. Maka Presiden sedang menjalankan itu untuk melindungi Indonesia yang tetap berpancasila. Jangan sampai kelompok-kelompok yang sudah dibubarkan oleh undang-undang sebagai musuh negara karena dianggap tidak menerima Pancasila hidup kembali. Jadi apa yang disampaikan Denny Indrayana itu saya sampaikan tadi bahwa ini adalah post-truth, menyampaikan sebuah kebohongan sebagai seolah-olah kebenaran. Karena apa? Ingat, Denny Indrayana ini adalah pendukung salah satu capres yang mana kelompok-kelompok tadi berdiri di barisannya. Jadi mereka satu kelompok. Jadi wajar saja kalau kemudian saling mendukung dan menjelek-jelekkan pihak lain. Itu satu poin pertama yang saya lihat. Tapi ini Bang, Denny juga bilang nih, kayak seolah-olah ada langkah-langkah sistematis Presiden. Ya kalau tadi kan dia menuduh Presiden Jokowi itu mau menentukan menggiring orang ke salah satu calon atau kedua calon dan mau menghalangi satunya. Katanya ada beberapa langkah sistematis yang dilakukan oleh seolah itu langkah sistematis dilakukan oleh Jokowi untuk mewujudkan hal ini. Misalnya satu soal penundaan pemilu dah. Ya ini kan hanya karangannya Denny Indrayana saja. Ya bahwa soal penundaan pemilu ini kan berkali-kali disampaikan oleh pihak-pihak yang kita garis bawahi sebagai kelompok oposisi. Tetapi dari kelompok pemerintah sendiri dan di DPR kita tidak pernah melihat ada pembahasan tentang penundaan pemilu. DPR tidak ada, bahwa justru agenda pemilu berjalan. KPU bahkan diperintahkan oleh Presiden untuk menjalankan dan melaksanakan agenda pemilu. Jadi ini hanya karangan saja bahwa seolah-olah Presiden menginginkan penundaan pemilu dengan alasan tertentu supaya jabatan beliau diperpanjang. Bahkan Presiden sudah berkali-kali menyatakan tidak ada itu. Kalaupun pernah ada respon terkait 3 periode segala macam, itu kan hanya merespon kelompok-kelompok yang menyatakan turunkan Presiden. Ini kan demokrasi, kalau sekelompok pihak boleh menyatakan turunkan Presiden, maka kelompok lain juga berhak dong menyatakan 3 periode. Dan ini hanya sebuah bantah lisan dalam sebuah demokrasi. Jadi bukan sesuatu rancangan. Itu perang wacana. Sebagai menjawab di dalam demokrasi itu memang sah saja. Tetapi bukan menjadi sebuah agenda yang dijalankan oleh pemerintah. Kalau itu agenda yang dijalankan oleh pemerintah, saya pikir kita tidak melihat sekarang agenda-agenda ini disusun oleh KPU. KPU akan tidur, akan berhenti. Dan bahkan anggaran pun sudah ditaikkan. Anggaran pun sudah diturunkan. Jadi itu yang saya bilang bahwa yang disampaikan langkah-langkah taktis itu yang disampaikan Denny Indrayana itu hanya karangan Denny Indrayana bersumber dari percakapan. Ya kalau saya bilang seperti bersumber dari percakapan gosip-gosip ibu-ibu di pasar yang ngomongin harga bawang, harga cabai segala macam. Dan ini diadopsi oleh Denny Indrayana sebagai sebuah fakta di demokrasi bahwa sedang terjadi penggembosan demokrasi, bahwa Presiden menginginkan ABCD. Nah ini karangan. Betul. Saya sepakat dengan soal post-truth tadi, apalagi karangan atau halusinasi. Walaupun ini pinternya si Denny Indrayana selalu menyebut kenalan saya, orang lingkaran dalam, ini A1. Ini kan gaya-gaya. Ingat nggak trio macan zaman dulu kan? Gaya-gaya seperti itu. Sepakat nggak kalau ini cuma satu hal saya tangkap juga di situ. Denny Indrayana menyatakan ketemu dengan salah satu ketua umum parpol, saya konfirmasi tidak diiyakan, tapi dia tersenyum dan Indrayana menganggap senyuman itu sebagai sebuah konfirmasi atas pertanyaannya. Nah ini yang harus kita ingat, banyak orang tersenyum mendengar atau menjawab pertanyaan orang dengan sebuah senyum. Yang kita harus lihat, senyum ini senyum kecut atau senyum apa. Kalau senyum kecut dalam hatinya, lu bego amat sih nanya beginian sama saya, ada begitu. Nah saya nggak tahu senyum yang dilihat Denny Indrayana ini senyum kecut atau senyum apa. Jangan-jangan senyum kecut yang ketua umum ini dalam hatinya, ini Denny kok bego amat bicara begini. Saya menduga seperti itu. Tapi saya kan tidak melihat senyuman itu karena Denny Indrayana pun tidak membuka siapa ketua umum parpol ini. Jangan-jangan ketua umum parpol yang tidak lolos
pemilu. Jadi kita nggak ngerti sekarang. Itu yang saya bilang ini jadi sebuah karangan, halusinasi, dihubung-hubungkan, disambung-sambungkan supaya seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Jadi ya seperti tadi, ini senyum kecut jangan-jangan yang menjawab dia, menganggap dia sebagai seorang berlabel profesor, guru besar, kok bego bertanya begini gitu loh. Oh senyum, ini patokannya. Iya, karena dia mengatakan senyum itu adalah konfirmasi kebenaran, mengkonfirmasi pertanyaan dia. Ini di mana keilmuannya menjawab itu, di mana tingkat keilmuan seorang profesor. Kalau hanya karena senyum langsung jadi analisa. Nah, ya itu dia. Kan? Hanya karena tidak menjawab jadi analisa. Ya, itu dia. Jangan-jangan pertanyaan saya justru malah jangan-jangan Denny Indrayana kegeeran disenyumin itu. Iya, bisa jadi seperti saya bilang tadi, senyum kecut ini maknanya begitu. Saya malah melihat ya, kalau saya bilang mengikuti alur berpikirnya Denny Indrayana, boleh dong saya juga berprasangka bahwa ini senyum kecut yang menganggap dia bodoh bertanya begitu ke ketum parpol ini. Kira-kira begitu. Dan masih banyak hal lain saya lihat di situ, ada beberapa banyak hal yang disampaikan Denny Indrayana yang semuanya masih tidak bisa dibuktikan. Sumir dan hanya Denny Indrayana dan Tuhan yang tahu. Karena dia tidak pernah menyampaikan siapa yang dia konfirmasi, siapa yang dia tanya. Ada katanya ketum parpol juga yang takut partainya hilang, tidak lolos, akhirnya harus ini. Termasuk perintah presiden jangan ada Anies. Saya mengikuti betul ya, statement-statement Presiden Jokowi terkait dengan pemilu. Semua agenda pemilu beliau sampaikan dengan baik supaya berjalan dengan baik. Dan tidak pernah keluar statement satu kali pun jangan ada Anies di 2024. Sementara Denny Indrayana di situ di video itu menyatakan disampaikan secara terbuka. Terbuka ini kan di mana? Apakah di hadapan publik? Terbuka di mana gitu kan? Kalau asumsi kita, penafsiran kita dan nalar orang waras, kalau terbuka itu kan berarti disampaikan secara terbuka ke publik. Ya kan? Jadi ini Denny Indrayana menyampaikan itu terbuka di mana? Nah, ini yang saya simpulkan tadi bahwa Denny Indrayana ini sedang membangun sebuah cerita karangan dia supaya orang-orang mempercayai, meyakini bahwa sedang ada gerakan besar dari kekuasaan yang ingin menggagalkan Anies Baswedan, menghalangi Anies Baswedan untuk maju sebagai capres. Dan ini berfungsi kalau dalam komunikasi politik, propaganda, agitasi, ingin membangun bahwa seolah-olah Anies Baswedan ini besar. Harus dikalahkan, harus digagalkan. Padahal Anies Baswedan ini nothing dalam demokrasi kita ini. Kayak presiden punya waktu aja ngurusin dia. Coba kita lihat dari banyak lembaga survei. Kenapa Denny Indrayana hanya menyampaikan CSIS? CSIS itu September tahun 2022 melakukan itu, memang menurut CSIS Anies unggul pada saat itu. Tetapi jangan lupa bahwa demokrasi ini berubah seiring waktu. Yang suaranya tinggi bisa turun, yang turun bisa naik. Betul. Nah sekarang kita membaca hasil lembaga survei semua menempatkan Mas Ganjar dan Prabowo yang saling bersaing di papan atas. Dan Anies Baswedan selalu paling urutan buncit, tidak pernah bertumbuh. Karena memang pendukungnya udah itu-itu saja. Saya curiga bahwa Denny Indrayana ini sebagai pendukungnya Anies Baswedan sedang membangun opini supaya Anies Baswedan ini naik, maka harus dihalangi, harus dicegah, harus digagalkan. Nah ini perumpamanya, perumpamanya itu seperti tim yang sudah underdog, sudah nyaris kalah, akhirnya dia mencoba mengutak-atik aturan permainan, dia mencoba menstigma wasitnya curang, padahal permainan belum dimulai. Jangan seperti itu. Ya itu dia, bahwa Denny Indrayana juga kan menyampaikan presiden itu adalah wasit dalam demokrasi, dalam pemilu. Nah ini saya nggak tahu Denny Indrayana belajarnya di mana tentang ini. Ya, yang makanya saya bilang tadi label beliau ini kan saya hormat lah, secara gelar beliau di atas saya jauh. Ya kan, tetapi kalau ketika menyatakan bahwa presiden adalah wasit, dia salah dalam hal ini. Presiden seperti tadi berhak dan boleh berpolitik, berhak mendukung salah satu calon, berhak melakukan hak politiknya karena konstitusi kita mengatur semua warga negara punya hak memilih dan dipilih. Tidak ada. Presiden itu bukan wasit. Wasit adalah Bawaslu. Justru presiden itu kan jabatan politik malah. Jabatan politik, dan hampir semua presiden itu berasal dari partai politik. Jadi kalau dia dihalang-halangi berpolitik atau harus dia melihat negara ini akan dikooptasi oleh gerakan-gerakan intoleransi, maka presiden justru salah. Dia melanggar sumpah jabatannya, melanggar konstitusi. Nah dengan bergeraknya presiden, kalaupun itu benar menentukan dan mendukung calon atau memilih salah satu calon, itu dalam rangka melaksanakan sumpah jabatannya. Dia harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jangan sampai kesinambungan pembangunan negara ini terputus dan kemudian berbalik dikuasai oleh kelompok-kelompok yang justru ingin merubah Indonesia, merubah wajah Indonesia.
Oke. Bang, ini menurut saya ada satu tuduhan yang, ya tuduhannya sebetulnya serius-serius, tapi ini harus di-highlight menurut saya. Ini Denny salah satu poinnya menuduhkan bahwa Pak Jokowi ini memperalat hukum untuk melakukan bargaining politik. Ini pemerasan loh. Tuduhan pemerasan. Iya, betul sekali. Saya melihat itu tadi, kembali kepada statement awal saya. Denny ini membangun cerita karangan, kebohongan untuk seolah-olah benar. Nah, kalau presiden dia tuduh menggunakan instrumen hukum untuk menggagalkan Anies Baswedan, maka sebetulnya Anies Baswedan ini sudah dipenjara dari kemarin-kemarin. Betul. Ya, sudah pakai kalau di kejaksaan pakai rompi pink. Ya, di KPK rompi orange. Tetapi jangan lupa bahwa KPK sekarang menangani kasus-kasus yang diduga melibatkan Anies Baswedan itu tidak berada di bawah presiden. Betul. KPK itu lembaga super body yang independen, bahkan dia berhak menangkap presiden. Ya, jadi presiden tangannya tidak akan sejauh itu ke KPK. Kalau ke kejaksaan dan ke kepolisian karena berada di bawah presiden mungkin saja, tapi kita lihat kejaksaan dan kepolisian tidak mencampuri urusan kasus-kasus yang melibatkan Anies Baswedan, tetapi di bawah KPK. Jadi tuduhan bahwa presiden menggerakkan instrumen hukum untuk menggagalkan Anies Baswedan itu sangat sumir dan tidak jelas. Fakta apa yang dipakai oleh Denny Indrayana untuk mendukung pernyataannya tersebut sama sekali tidak ada. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau presiden mau, sudah pasti Anies Baswedan itu dibalik jeruji. Tapi kan presiden tidak menggerakkan kekuasaannya untuk itu dan membiarkan proses hukum berjalan apa adanya. Itu yang terjadi sekarang. Saya malah dengar pengakuan yang sebaliknya dari Mahfud MD pernah ngomong. Ini spesifik dia ngomong soal yang kita ini mau kasus Formula E. Iya, kasus Formula E kan dia bilang. Iya. Justru kita mau ngurusin ada yang demo, ada ancaman segala macam. Ada yang nuduh. Berarti kan membalik fakta dan sih. Dan itu adalah fakta yang disampaikan oleh seorang Menko Polhukam yang menerima laporan dari jajaran kementerian dan lembaga-lembaga yang terkoordinasi di bawahnya. Dan kita harus lebih percaya itu daripada statement Denny Indrayana yang tidak jelas sumbernya. Mahfud menyatakan kasus Formula ini menjadi sulit. Kenapa? Karena setiap ini ada ancaman, ada demo, ada yang melibatkan ke politik seolah-olah proses hukum ini untuk mencegah Anies Baswedan. Padahal tidak sama sekali. Harusnya kalau memang Denny Indrayana ini juga adalah pegiat anti korupsi seperti zaman dulu, dia harusnya mendukung KPK untuk menuntaskan ini. Biar clear. Bukan menghalang-halangi. Dan ketika nama Anies Baswedan memang tidak tersangkut, ya KPK harus menjelaskan ke publik supaya nama Anies Baswedan bersih. Tapi kalau terlibat, ya proses hukum karena siapapun yang terlibat dalam hal korupsi harus ditindak. Tapi kenapa mereka jadi bersikap defensif? Berkepribadian ganda lah saya bilang dalam hal ini. Di satu sisi mengaku sebagai anti korupsi, tapi di sisi lain menghalang-halangi penyelidikan terhadap kasus korupsi. Dan dia membolak-balik fakta itu karena faktanya kan kelompok mereka yang mencoba mengintervensi itu kan. Betul sekali. Mereka lah yang tidak ingin kasus ini ditindaklanjuti oleh KPK. Betul. Sementara presiden tidak pernah memerintahkan. Saya belum pernah mendengar presiden keluar statement satu kali pun terkait kasus Formula E yang ditangani oleh KPK. Jadi fakta apa, data apa yang dipergunakan oleh Denny Indrayana mendukung statementnya? Ada dituduh terus kan? Tuduhan terus. Tuduhan terus. Bahkan yang paling barbar satu saya tangkap di pernyataannya Denny Indrayana itu bahwa kepentingan Pak Jokowi di dalam cawe-cawe ini, pencapresan ini ada dua. IKN harus berlanjut, kemudian tidak ada kasus hukum yang menyerempet dirinya dan keluarganya. Jadi kira-kira Bang Ferdinand bisa menganalisa nggak? Kenapa sampai seolah-olah ini kan ada ketakutan yang berlebihan dari ini saya melihat begini. Yang pertama terkait IKN. IKN ini memang adalah kebijakan Pak Jokowi yang harus didukung. Tetapi pemindahan ibu kota ini sumber awalnya bukan dari ide gagasan Pak Jokowi, tetapi ini sudah lama dari zaman Bung Karno. Pak Jokowi hanya melanjutkan kesinambungan cita-cita para pendiri bangsa kita. Jadi tidak ada alasan lain bahwa ini Jokowi apa segala macam. Itu yang pertama. Dan sudah diundang-undangkan kan? Sudah ada undang-undangnya. Yang kedua terkait tuduhan itu tadi bahwa jangan ada kasus hukum yang menyerempet dirinya dan keluarga. Saya kok jadi teringat ya dulu waktu Pak Denny Indrayana ini masih pejabat Wamen ya. Wamenkumham. Namanya terbawa-bawa kasus payment gateway. Jadi mungkin jangan-jangan beliau ini betul. Apa ya melihat mengukurkan badannya untuk baju Pak Jokowi. Jadi ketakut. Jadi dia mengalami bahwa merasa orang menjabat itu pasti bermasalah hukum. Betul. Karena mungkin melihat dirinya dulu terbawa-bawa sebagai kasus payment gateway, bahkan Denny Indrayana kan sempat ditetapkan sebagai tersangka waktu itu. Meskipun kemudian dengan proses hukum segala macam, saya pun tidak tahu ujungnya di mana hingga kini. Tetapi ada seperti
ya itu tadi dia mengukurkan badannya untuk baju Pak Jokowi. Kalau dia pernah tersangkut terbawa-bawa kasus hukum korupsi, dia merasa Pak Jokowi ini juga sama. Jangan-jangan nanti kalau sudah tidak menjabat, ya ini banyak kasus gitu. Padahal kita tidak pernah mendengar Pak Jokowi cawe-cawe proyek, tidak pernah cawe-cawe mau ngerampas tambang atau apa, atau seperti yang dilakukan Orde Baru, menguasai ini itu. Jadi tuduhan-tuduhan ini sangat sebetulnya yaitu tadi, ingin menciptakan image buruk terhadap Pak Jokowi demi mengangkat dukungan terhadap siapa yang didukung oleh dia. Karena kita tahu sekarang posisi Pak Jokowi jelas, kesinambungan pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini harus dijaga. Maka pemimpin yang harus dihasilkan sekarang harus orang yang bertujuan sama. Ketika orang yang bertujuan berbeda membalik-balikkan situasi, ya tentu wajar saja presiden tidak mau mendukung. Ini kayaknya Denny ini teriak-teriak jangan-jangan mau ngulang sejarah SBY dulu. Menang karena dianggap korban. Ya itu karena memang masyarakat kita ini kan orang Indonesia ini mudah iba. Mudah iba terhadap seseorang apabila terzolimi, dijahati oleh kelompok tertentu. Nah, mereka ini berupaya mungkin seperti yang disampaikan tadi, mereka ingin menciptakan image buruk bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini sedang menzolimi Anies supaya Anies naik. Padahal mereka justru di situ menyadari bahwa Anies ini kalau hanya jualan seperti yang mereka sampaikan, jualan rekam jejak, tidak akan laku. Maka mereka harus menciptakan sebuah kondisi, opini, stigma bahwa Anies ini sedang dizolimi, mari kita dukung. Bahkan membawa-bawa nama Islam. Karena di situ juga dia menyatakan bahwa Jokowi memecah suara Islam. Iya betul. Itu disampaikan clear oleh Denny Indrayana. Yang tidak disampaikan oleh Denny Indrayana ini yang dia maksud adalah Islam yang mana. Karena pendukungnya Mas Ganjar juga banyak Islam. Pendukungnya Pak Prabowo juga banyak Islam. Pendukungnya Anies ya banyak Islam. Tetapi dia tidak menyampaikan Islam yang mana. Apakah yang dimaksud sama Denny Indrayana ini adalah HTI dan FPI? Saya tidak tahu. Apakah ini yang dipecah? Saya tidak mengerti juga karena dia tidak menyampaikan. Jadi kalau bicara tentang Islam ya janganlah bawa-bawa ini menjadi politik identitas yang justru Denny Indrayana ini yang saya lihat sedang mengotak-ngotakkan Islam di dalam demokrasi ini. Ya saya salah satu yang percaya bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana di tahun politik, apalagi dia juga mendukung salah satu capres, itu tidak sengaja. Saya tidak yakin, pasti by design gitu. Cuma, iya kan? Karena begitu. Nah kalau cara-cara mereka, Denny Indrayana dan teman-teman dalam mendukung Anies itu hanya menciptakan drama-drama, apalagi asumsi-asumsi, malah mengarah ke kebohongan. Ini saya pikir kita sedang berhadapan dengan capres yang bukan cuma nggak berkualitas ya. Kalau kemudian Anies ya, menurut saya nih, kalau kemudian Anies ternyata nanti tidak dapat perahu untuk nyapres, ini bukan karena settingan atau ini Pak Jokowi, tapi memang kualitasnya. Jadi gini, terkait Anies Baswedan ini, saya pikir Pak Jokowi tidak perlu harus menghabiskan energinya, menggunakan kekuasaannya untuk menggagalkan Anies Baswedan. Kenapa? Karena sekarang koalisi 3 partai ini pun belum jelas sebetulnya mereka ini koalisi atau hanya sedang seperti apa ya, mengerumpi bersama-sama, silaturahmi bersama-sama, karena sampai sekarang kan tidak jelas. Mereka baru menandatangani komitmen lah, kesepakatan, tetapi tidak jelas menyatakan akan mengusung ini dalam hal pencapresan 2024. Jadi kalau kemudian Anies akan bubar koalisi ini dan tidak maju, sangat wajar. Analisisnya apa? Kita bicara analisis dengan fakta. Posisi sekarang yang membuat mereka sulit maju adalah di wapresnya. PKS mengusulkan nama yang beda, Nasdem belum bicara, meskipun sesekali menyebut nama orang. Demokrat menginginkan AHY. Ini kan pertarungan. Mungkin 2 partai lagi, PKS dan Nasdem melihat AHY ini belum layak. Sementara Demokrat melihat AHY layak dan ini kepentingan partainya untuk elektoral di pemilu legislatif. Karena kalau AHY tidak dapat tempat di sana, Partai Demokrat ini kan akan menjadi partai yang terancam tidak lolos parlemen threshold. Dan ini akan menjadi beban berat bagi AHY, maka mereka harus menjadi wakil di sana. Karena kalau tidak wakil tapi mendukung calon yang lain, nanti Anies contohnya berpasangan dengan pohon mahon yang hilang di Monas. Demokrat
akan kehilangan elektoral. Mereka tidak dapat efek ekor jas. Dan ini berpotensi membuat partainya tidak lolos parlemen threshold. Inilah yang dikhawatirkan oleh Demokrat. Nah, sehingga apa? Hal-hal beginilah yang sebetulnya menyebabkan Anies Baswedan gagal menjadi maju capres. Kalau ini kan logis. Hitungannya ada. Nggak perlu jadi profesor hanya untuk menyimpulkan bahwa karena kalau teman-teman saya diskusi tukang ojek pun yang banyak lulusan SMP menyatakan hal begitu. Paham situasinya. Jadi itu yang saya bilang, janganlah label-label profesor itu menjadi seperti tak jaminan kebenaran. Padahal profesor ini kan harusnya analisisnya tinggi, permainannya internasional, bukan jadi seperti ini. Ya kasihan karena ini jadi bertambah setelah Musnyumar. Profesor yang nggak jelas lagi dong. Tadi katanya mau ngebocorin pahala. Itu ya kan. Nah itu jadi kalau Anies Baswedan gagal menjadi capres bukan karena Pak Jokowi, tetapi karena partai-partainya tidak bersepakat menemukan kesepakatan bahwa siapa yang harus dimajukan. Itu jelas analisisnya ada, faktanya pun sekarang ada. Coba kita lihat kapan mereka akan deklarasi. Mundur-mundur sudah berapa kali akan deklarasi akan tapi tidak pernah terjadi. Itu fakta, bukan sebuah karangan, bukan sebuah imajinasi, bukan halusinasi seperti yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Bukan katanya si A, si B, bukan katanya si B, A1, orang lingkaran. Ini apa sebenarnya? Tapi untung juga Denny Indrayana tidak bicara di Medan, B1, B2 gitu kan repot lagi itu. Nah itu jadi level profesor ini janganlah direndahkan dengan asumsi-asumsi, halusinasi dan stigma persepsi-persepsi sendiri. Bang, ada satu tuduhan yang menarik menurut saya dari Denny Indrayana tentang kayak Jokowi itu dituduh akan menggeser pemimpin parpol yang balelo. Ini menarik, menurut saya menariknya kenapa? Karena ini kan justru ini bisa ngebuka borok Demokrat loh. Justru berbalik pertanyaannya. Dia seolah-olah kayak Demokrat sekarang kan ada lagi konflik soal pemimpinan. Betul sekali. Dan justru itu bisa membuka sejarahnya loh, sejarah Demokrat. Begini, tuduhan pertama saya menjelaskan bahwa tuduhan Denny Indrayana terkait posisi Presiden Jokowi. Di kasus KLB Partai Demokrat, konflik Partai Demokrat di mana Pak Muldoko ada di sana. Denny Indrayana menyatakan diamnya Presiden adalah blessing terhadap Muldoko. Ini kembali adalah sebuah halusinasi berpikir bahwa diam itu dianggap sebuah blessing. Justru disinilah posisi Pak Jokowi yang tidak mau mencampuri urusan internal Partai Demokrat. Karena apa? Yang bertarung di dalam KLB ini adalah orang-orang Demokrat sendiri. Di sana ada Pak Marzuki Ali, ada Pak Darmijal. Mereka ini kan adalah tokoh-tokoh senior Partai Demokrat. Dan yang hadir KLB itu juga adalah orang-orang Demokrat. Senior. Terserah internal apakah mereka masih pegang SK atau tidak. Tapi mereka adalah orang-orang Demokrat. Jadi ini urusan internal Partai Demokrat yang justru kalau Presiden menghalangi atau menegur Muldoko di situ, Pak Muldoko, kau berhenti jangan campuri Demokrat. Disitulah Presiden akan salah. Intervensi karena dia justru mengintervensi apa yang dilakukan oleh kader-kader Demokrat yang berhak menggugat partainya, berhak mengajukan KLB terlepas nanti hukum yang akan menentukan ujungnya di mana. Jadi kalau Pak Jokowi dituduh blessing, kalau itu blessing, saya ngarang lagi nih. Bukan cuma sekedar ngarang, kekuasaan presiden kita kan luar biasa di Republik. Nah kalau presiden blessing, AHY itu udah bukan ketum. Jadi Denny Indrayana nggak usah membangun seolah-olah PK yang sekarang diajukan oleh Pak Muldoko CS ini adalah blessing Pak Jokowi untuk menggagalkan Anies. Tidak, sekali lagi saya garis bawahi, Anies akan gagal menjadi capres hanya karena mereka tidak sepakat dalam kesepakatan yang dimunculkan. Urusin internal aja dulu. Urusan internal. Jadi kalau soal KLB apa segala macam itu di luar. Pak Jokowi tidak mungkin menghalangi hak demokrasinya Pak Muldoko. Dan beliau berhak melakukan itu sebagai warga negara Indonesia. Kader-kader Partai Demokrat lain berhak melakukan itu. Nah kalau Presiden menghalangi dengan alasan seperti yang Denny bilang, wah hubungan saya nanti terganggu dengan Pak SBY. Urusan apa hubungan personal dengan urusan demokrasi? Tidak ada. Pak Jokowi dan Pak SBY pun pasti akan saling mengerti. Saya yakin Pak SBY mengerti juga bahwa Pak Jokowi tidak campur tangan. Tapi kalaupun mereka merasa ada campur tangan di situ, ya mereka mungkin harus mengoreksi diri bahwa
Pak Jokowi tidak mengintervensi. Karena kalau mengintervensi Pak Jokowi sudah terjadi ketika Pak SBY mengambil Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum. Betul. Mudah dilakukan karena presiden itu kekuasaannya luar biasa. Dia bisa menggerakkan apa saja. Padahal saat itu dia kuat sekali Anas kan. Nah itu yang harus dibandingkan. Kalau Pak Jokowi mau mengambil alih Demokrat, sudah terjadi seperti ketika Pak SBY mengambil Demokrat dari Anas Urbaningrum. Jadi ketakutan, itu logika sederhananya. Cerita-cerita menyedihkan Partai Demokrat di masa Pak SBY, jadi dipotret, dilemparkan ke Pak Jokowi. Mana mungkin itu yang saya bilang tadi. Ada hal yang mereka jadikan badannya mengukur baju Pak Jokowi. Ini tidak boleh karena Pak Jokowi orangnya langsing tinggi. Kalau Denin Rayana kan tidak mungkin bajunya cocok dengan Pak Jokowi. Kalau dibilang diamnya presiden itu blessing, jangan-jangan besok kalau ada maling motor Pak Jokowi nggak komentar dibilang blessing. Nah itu dia. Dan saya khawatirnya juga nanti ketika banyak orang diam ke Denin Rayana, contohnya yang diam ini punya mobil Rubicon mewah, diambil sama Deni, dia orangnya diam, dianggap blessing. Janganlah diam itu dianggap blessing, nggak boleh. Bang, ngomong-ngomong soal diam ini saya buka ingatan saja. Ngomong-ngomong soal diam, SBY itu kan biasanya kalau disenggol soal pribadi sama keluarga itu cepat reaksinya. Gitu. Saya ingat saya. Tapi saya ingat sekali zaman cicak buaya dulu. Zaman cicak buaya ketika KPK itu katanya mau dihalangi gitu. Ada satu rekaman yang ketika sampai menyebut orang yang tersangka itu sampai menyebut kita ini udah direstui SBY loh. Tapi SBY nggak bereaksi. Diam. Apakah harus jangan dia juga. Nah, itu dia. Jadi apa yang terjadi di masa jadi mengukurkan badannya menjadi baju orang lain itu tidak boleh. Jadi mereka melihat menjadi traumatik dalam pikirannya. Ke apa yang terjadi ke mereka dianggap itu juga terjadi ke orang lain. Atau apa yang mereka lakukan dianggap orang lain melakukan. Ini yang tidak boleh. Kenapa muncul pemikiran-pemikiran seperti ini? Ya karena memang batinnya masih tergores oleh hal-hal yang seperti ini. Memang sakit itu kalah itu menyakitkan. Kalah itu menyakitkan memang nggak enak. Nggak enak. Tapi kalaupun ini kan demokrasi. Harusnya Bang Denny, beliau ini sebetulnya ya sahabat kita ya. Saya juga di sana dulu. Betul. Ya mestinya lebih bijak lah, lebih bijak dalam berkomentar, lebih bijak dalam menyampaikan hal-hal ke publik. Karena jangan sampai publik ini kita racuni dengan hal-hal yang tidak benar yang kemudian menimbulkan ketidakbaikan kepada negara kita sendiri. Karena yang menanggung risikonya adalah kita semua. Kebohongan sudahlah kita hentikan, kita sampaikan saja fakta. Bahwa apa yang sesungguhnya terjadi itu kita sampaikan supaya publik bisa menilai. Jangan publik kita racuni dengan kebohongan-bohongan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Dan apa yang disampaikan Denin Rayana di dalam statement-statementnya itu, saya tidak menemukan satupun ada kebenaran di sana. Dari berapa banyak poin-poin yang disampaikan, tidak ada kebenaran. Semua hanya asumsi-asumsi. Nah, apakah publik akan percaya asumsi? Saya berharap dan mengajak masyarakat kita, masyarakat seluruh Indonesia, jangan pernah mempercayai asumsi. Tapi percayailah fakta. Faktanya apa? Bahwa presiden berhak terlibat di dalam politik. Karena konstitusi tidak menghalangi presiden. Bahwa presiden berhak dan wajib menjaga segenap tumpah darah Indonesia, itu boleh. Sumpah jabatan. Bahwa presiden harus ini menjaga kesinambungan pembangunan bangsa, itu harus dilakukan. Jadi kalau mereka ingin menutup langkah Pak Jokowi dengan alasan tertentu di dalam demokrasi ini supaya mereka menang, ya jangan berpikir begitu. Tidak boleh, karena itu sama saja menghalang-halangi hak demokrasi orang. Pak Jokowi itu punya hak demokrasi. Dia boleh terlibat di dalam politik. Jadi mereka jangan hentikan langkah Pak Jokowi supaya tidak boleh terlibat di dalam politik dengan alasan statement-statement presiden itu wasit. Presiden itu bukan wasit. Dia berhak terlibat di dalam politik, dukung-mendukung. Bahkan waktu pemilu Pak Prabowo Hatta juga dulu, Pak SBY mengundang mereka ke istana kok. Itu bukan partai koalisi. Mereka diundang. Jadi ayolah kalau kita mau berdemokrasi ini yang jujur. Jangan kita bohongi rakyat terus. Ya luar biasa. Saya pikir Pilpres tinggal hitungan bulan. Dan karena kita, Februari. Dan kita berharap kandidat yang maju nanti memang kandidat yang berkualitas. Kandidat yang memang memiliki kemampuan untuk menjadi mulai dari capres atau kalau beruntung kemudian menjadi presiden, bukan kandidat yang
namanya naik karena drama-drama, ya, karena kebohongan. Bukan kandidat yang bikin sumur resapan aja nggak bisa. Kita ingin bangsa ini dipimpin oleh orang-orang berkualitas. Berkualitas yang punya pemikiran, punya kemampuan mewujudkan pemikirannya. Yeah. Itu yang kita butuhkan di dalam negara ini, yang punya gagasan. Gagasan yang jelas sesuai dengan konstitusi kita. Betul. Amanat Undang-Undang Dasar 45 harus kita jalankan. Kalau ada kandidat yang menyimpang dari situ atau bersekutu dengan setan-setan di luar itu, yang ingin merubah Pancasila, maka mereka adalah musuh demokrasi, musuh negara yang harus kita halangi. Dan Presiden wajib menghalangi siapapun yang ingin merubah Pancasila. Iya betul, dan itu kita tugasnya. sangat meyakini bahwa masyarakat sekarang sudah semakin cerdas, sudah tahu mana ini kebohongan, mana ini hoax, mana ini asumsi, dan mana ini fakta. Betul sekali. Dan terima kasih ya, Bang Ferdinand, luar biasa pencerahannya, dan mudah-mudahan Profesor Denny Indrayana nonton kita ya. Saya sangat berharap ya, sekali lagi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk jangan pernah percaya dengan asumsi-asumsi. Tapi lihatlah fakta, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap bangsa. Lihatlah itu. Jangan lihat asumsi, karena asumsi ini bisa dikarang segala macam. Tetapi faktanya, apa yang dikerjakan Pak Jokowi, lihatlah itu. Itu yang harus kita pegang. Oke, terima kasih Bang Ferdinand. Terima kasih.